Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam ini aku akan membawakan kisah tentang Black Death atau kematian hitam atau wabah hitam, di mana wabah hitam ini adalah epidemi global wabah pes yang melanda Eropa dan Asia pada pertengahan tahun 1300-an. Wabah yang tiba di Eropa pada Oktober 1347 ketika ada 12 kapal dari Laut Hitam yang berlabuh di pelabuhan Sisilia Messina, di mana saat itu banyak orang-orang yang berkumpul di dermaga dan dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Hal itu karena mereka melihat sebagian besar pelaut di atas kapal tersebut telah tewas dan mereka yang masih hidup mengalami sakit parah dan tertutup oleh bisul hitam yang mengeluarkan darah dan nanah. Saat itu pihak berwenang Sisilia dengan tergesa-gesa memerintahkan armada Death Ship tersebut segera keluar dari pelabuhan, namun sayangnya hal tersebut sudah terlambat. Hingga selama 5 tahun ke depan, wabah hitam telah menewaskan lebih dari 20 juta orang di Eropa atau hampir sepertiga dari populasi benua tersebut. Oke, seperti apa kisah lengkapnya dan bagaimana wabah hitam itu dimulai? Tanpa berlama-lama lagi, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Sebenarnya sebelum kapal Death Ships ditarik ke pelabuhan di Messina, sudah banyak orang Eropa yang mendengar desas-desus mengenai wabah besar mematikan telah menyerang Cina, India, Persia, Suriah, dan Mesir pada awal tahun 1340-an. Wabah tersebut diperkirakan berasal dari Asia lebih dari 2000 tahun lalu dan kemungkinan besar disebarkan oleh kapal dagang, meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa patogenlah yang bertanggung jawab atas wabah hitam yang ada di Eropa pada awal tahun 3000 sebelum Masehi. Orang Eropa pada masa itu tidak diperlengkapi untuk menghadapi kenyataan mengerikan dari wabah hitam ini. Saat gejala itu muncul dengan diawali pembengkakan di bagian tubuh tertentu, baik itu di pangkal paha atau di bawah ketiak, bengkaknya sendiri seukuran telur dan beberapa lainnya ada yang lebih besar dari telur dan ada juga yang lebih kecil dari telur. Selain pembengkakan dan merembes dari dalam bengkaknya itu dan diikuti oleh gejala lain seperti demam, menggigil, muntah, diare, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, dan kemudian hanya dalam waktu singkat rasa sakit itu membawanya ke kematian. Dan nama penyakit itu dikenal dengan bubonic plague. Bubonic plague ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang bisa menyebar melalui kontak dengan kutu yang terinfeksi. Bubonic plague ini menyerang sistem limfatik yang dapat menyebabkan pembengkakan di kelenjar getah bening dan jika tidak diobati, infeksinya dapat menyebar ke darah atau bahkan paru-paru. Para ilmuwan tahu bahwa basil berpindah dari orang ke orang melalui udara serta gigitan kutu dan tikus yang terinfeksi. Padahal kedua hama itu, kutu dan tikus, dapat ditemukan di mana-mana di Eropa pada saat abad pertengahan dan dari sanalah penyakit itu kemudian menjadi wabah yang mematikan terus berjalan melalui satu kota pelabuhan Eropa secara satu persatu. Tak lama kemudian Messina pun dilanda penyakit mematikan itu dan akhirnya wabah hitam pun menyebar ke pelabuhan Marseille di Prancis dan pelabuhan Tunis di Afrika Utara. Kemudian wabah tersebut menyebar hingga mencapai Roma dan Florence dan pada pertengahan tahun 1348 wabah hitam telah melanda Paris, Bordeaux, Lyon, dan London. Tidak ada yang tahu bagaimana persisnya wabah hitam ditularkan dari satu pasien ke pasien lainnya dan tidak ada yang tahu bagaimana mencegahnya ataupun mengobatinya. Bahkan dokter yang ada saat itu menganggap penyebarannya berasal dari roh pasien yang sudah meninggal, lalu mengganggu orang yang sehat dan membuatnya sakit dengan cara yang sama, hingga akhirnya berakhir meninggal dunia. Maklum saja karena saat itu teknologi kedokteran belum secanggih saat ini. Saat itu dokter hanya mengandalkan teknik seperti menumpahkan darah dan boy lensing yang membahayakan dan bahkan tidak bersih, serta praktek tahayul seperti membakar dedaunan aromatik dan mandi di air mawar atau mandi di air dengan larutan cuka.
Sementara saat itu para dokter menemukan cara pengobatannya, dalam kepanikan orang-orang yang masih sehat melakukan semua hal yang mereka bisa untuk menghindari orang yang sakit. Kala itu bahkan dokter menolak untuk menemui pasien, para imam gereja pun menolak untuk memberikan upacara ritual pemakaman, sampai para pemilik toko pun menutup toko-toko mereka. Saking paniknya dengan wabah hitam ini, banyak orang melarikan diri dari kota-kota ke pedesaan, namun sayangnya bahkan di pedesaan pun mereka tidak bisa melarikan diri atau menghindar dari wabah hitam tersebut. Penyakit bubonic plague itu juga menimpa hewan peternakan seperti sapi, kambing, domba, babi, dan ayam, dan hal itu pun akhirnya mempengaruhi hasil ternaknya. Fakta begitu banyaknya domba yang mati, sehingga salah satu konsekuensi dari wabah hitam ini adalah kekurangannya bahan wol di Eropa. Dikarenakan pada masa itu mereka tidak memahami penyakit yang mereka hadapi, banyak orang percaya bahwa wabah hitam adalah hukuman dari Tuhan akibat dari dosa-dosa yang dilakukan terhadap Tuhan seperti keserakahan, penistaan agama, pencabulan, dan hal-hal duniawi lainnya. Dengan cara berpikir seperti ini, maka mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi wabah hitam ini adalah dengan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang percaya bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan, maka mereka pun membersihkan komunitas mereka dari perbuatan dosa. Seperti kejadian ribuan orang Yahudi yang dibantai pada tahun 1348 dan 1349, dan ribuan orang Yahudi lainnya melarikan diri ke daerah-daerah yang penduduknya tidak banyak yang ada di Eropa Timur, di mana mereka bisa relatif lebih aman dari komunitas yang mengamuk di kota. Ada juga beberapa orang untuk mengatasi teror wabah hitam ini dengan menyerang tetangga mereka sendiri, sedangkan yang lainnya hanya berdiam diri di dalam rumah mereka dan mengkhawatirkan kondisi kejiwaan mereka sendiri. Kaum flagelen adalah sekumpulan orang yang menghukum dirinya dengan hukuman cambuk untuk menebus dosa-dosanya. Beberapa pria dari kelas atas atau elit bergabung dengan profesi flagelan yang melakukan perjalanan dari kota ke kota dan terlibat dalam pertunjukan penebusan dosa dan hukuman di depan umum. Mereka akan memukuli diri mereka sendiri dan satu sama lain dengan menggunakan tali yang terbuat dari kulit tebal yang bertabur logam tajam, sementara penduduk kota yang mereka datangi dalam perjalanan mereka hanya memandangi mereka dalam diam. Selama kurang lebih 33,5 hari, kaum flagelan mengulangi ritual tersebut sebanyak 3 kali sehari. Kemudian setelahnya mereka akan pindah ke kota lainnya dan memulai kembali proses flagelan di kota tersebut. Ngilu banget ya ngelihat kaum flagelan kayak gitu di depan umum menghukum dirinya seperti itu. Meski gerakan flagelan ini nyatanya memberikan penghiburan bagi orang-orang yang merasa tidak berdaya dalam menghadapi wabah yang tidak dapat dijelaskan, hal itu kemudian segera membuat Paus pun mulai merasa khawatir. Dan Paus pun kemudian melakukan perlawanan dengan kaum flagelan itu, dan akhirnya gerakan tersebut terhenti. Wabah hitam tersebut sebenarnya tidak pernah benar-benar berakhir dan kembali dengan pembalasan bertahun-tahun kemudian. Tetapi para pejabat di kota pelabuhan Ragusa mampu memperlambat penyebarannya dengan menjaga para pelaut yang tiba, dilakukan karantina terlebih dahulu sampai mereka dinyatakan tidak membawa penyakit, dan menciptakan social distancing yang bergantung pada karantina untuk memperlambat penyebaran penyakitnya. Mirip-mirip kayak COVID-19 kemarin ya. Awalnya para pelaut yang tiba akan dikarantina di dalam kapal mereka selama 30 hari, dan periode karantina tersebut meningkat menjadi 40 hari. Apakah wabah hitam tersebut masih ada? Epidemi wabah hitam yang telah berjalan pada awal tahun 1340-an nyatanya tetap muncul kembali setiap generasi selama berabad-abad. Semakin berjalannya waktu, tentunya semakin modern dunia kedokteran dan bagaimana cara mengatasi wabah tersebut. Kegiatan sanitasi modern dan praktik kesehatan masyarakat yang mereka lakukan sebenarnya telah sangat mengurangi dampak dari penyakit bubonic plague ini. Namun sayangnya belum dapat menghilangkannya. Sementara itu, antibiotik untuk mengobati wabah hitam menurut WHO masih ada 1.000 hingga 3.000 kasus setiap tahunnya.
Wabah hitam telah meninggalkan jejak genetik luar biasa pada umat manusia yang ternyata masih mempengaruhi kesehatan kita selama hampir 700 tahun kemudian setelah pandemi wabah hitam tersebut terjadi. Sebanyak hampir 200 juta orang diperkirakan meninggal dunia ketika wabah hitam tersebut melanda di Eropa. Satu studi yang menganalisis DNA dari kerangka manusia yang berusia berabad-abad lalu telah menemukan mutasi-mutasi gen yang membantu mereka bertahan dari wabah hitam tersebut. Namun, mutasi-mutasi yang sama juga ternyata berkaitan dengan penyakit autoimun yang diidap banyak orang saat ini. Para peneliti pun menduga bahwa peristiwa epidemi wabah hitam pasti telah mempengaruhi evolusi manusia. Akhirnya mereka pun menganalisis DNA yang diambil dari 206 kerangka kuno dan melakukan identifikasi apakah kematiannya itu terjadi sebelum, selama, atau setelah wabah hitam terjadi. Temuan yang paling menonjol dalam penelitian tersebut adalah mutasi gen yang disebut dengan IREP2, yaitu Reticulum Endoplasma Aminopeptidase 2. Mungkin di antara kalian ada yang mengerti istilah IREP2 ini, boleh dong komen di bawah supaya aku juga nggak salah menjelaskan. Nah, selanjutnya para ilmuwan tersebut memaparkan apabila kita mewarisi mutasi yang tepat, maka kita memiliki kemungkinan sebesar 40% untuk selamat dari wabah tersebut. Hasil temuannya tersebut kemudian dilakukan eksperimen dengan menggunakan bakteri penyebab wabah yaitu Yersinia pestis, dan hasilnya menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki mutasi gen itu ternyata lebih mampu melawan infeksi dibandingkan dengan yang tidak memilikinya. Alhamdulillahnya, mutasi gen ERAP2 yang mampu melawan wabah itu telah umum dimiliki manusia saat ini dibandingkan dengan manusia yang hidup di era sebelum adanya epidemi wabah hitam. Tapi sayangnya, mutasi gen tersebut juga berkaitan dengan penyakit autoimun seperti radang usus Crohn. Jadi, apa yang membuat nenek moyang kita mampu bertahan hidup 700 tahun lalu ternyata bisa mengganggu kesehatan kita saat ini. Ya, dimana ada positif akan selalu ada negatif kan? Namanya harmonisasi ya seperti itu. Gimana kalau menurut kalian? Lebih baik ada mutasi gen ERAP2 atau tidak? Itulah tadi kisah epidemi global yang terjadi ratusan tahun silam yang ternyata mempengaruhi evolusi manusia saat ini. Apakah wabah serupa akan terjadi kembali? Semoga saja tidak ya guys. Kan belum lama kita berdamai dengan wabah COVID-19 kemarin. Semoga kita dihindarkan dan dijauhkan dari wabah penyakit serupa ya guys. Dan yang terpenting adalah tetap menjaga kesehatan dan menjalani hidup yang sehat. Sehat-sehat kalian ya guys. Kalau kamu suka dengan video ini, hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe nih, segera subscribe channel ini agar semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sahabat like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggi di sana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku udah gak sabar lagi untuk ketemu kalian di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.